gitu. Ini sedikit tambahan. Oke, yang kedua siapa ya yang angkat tangan? Tosca Joy. Mari Mbak Tosca, silakan ajukan pertanyaan. Oke. Shalom Pak Pak Leo. Saya izin Halo. bertanya. Ya, sebelumnya salam kenal, nama saya Joy. Saya mau bertanya. Kenapa orang-orang Yahudi itu menolak Yesus gitu sebagai Mesias, sebagai Mesias? Memang menurut mereka, bagi mereka tuh apa sih kriteria yang harus dipenuhi untuk bisa menjadi Mesias gitu, sehingga mereka percaya, oh ini Mesiasnya gitu. Gitu aja, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Tosca Joy. Kenapa orang-orang Yahudi menolak Mesias? Nah, kita harus memperjelas pertanyaan ini lebih jauh lagi, orang-orang Yahudi yang mana? Ataukah yang dimaksud para imam atau orang-orang biasa, orang awam? Nah, karena kita harus juga tahu, seperti yang tadi saya katakan, bahwa kondisi sosial, kondisi politik di Palestina abad pertama, itu sangat mendukung sebenarnya pemahaman akan Mesias secara politik. Karena mereka berada di bawah penjajahan orang Romawi. Tentu mereka, seperti tadi saya katakan, mereka ingin bebas, mereka ingin merdeka. Nah, mereka mengharapkan bahwa kerajaan Daud yang dijanjikan di dalam perjanjian lama itu kerajaan yang kekal, yang tak berkesudahan, itu selalu dalam bayangan mereka adalah kerajaan politik. Kerajaan yang akan menaklukkan bangsa-bangsa. Itu pemahaman mereka, pemahaman kebanyakan rakyat. Nah, sehingga Yesus ketika ia mengajar bahwa Mesias itu harus menderita, harus dibunuh, dan bangkit hari ketiga, murid-muridnya pada mulanya tidak bisa menerima. Mereka hanya menekankan Mesias yang menang, Mesias yang menaklukkan, Mesias yang berkuasa. Tetapi mereka, menurut saya, tidak memahami secara utuh ajaran kitab suci tentang Sang Mesias. Sehingga Yesus sendiri harus menjelaskan, bukankah Mesias harus menderita sebelum ia masuk ke dalam kemuliaannya. Jadi kriteria orang-orang Yahudi awam pada zaman itu tentang Mesias. Mesias itu haruslah seorang pembebas politik. Mesias itu haruslah seorang raja dunia yang memegang kekuasaan, yang membebaskan orang Yahudi dari penjajahan Romawi. Nah, karena Yesus tidak dianggap memenuhi pengharapan mereka itu, ada orang-orang yang menolak dia pada akhirnya. Nah, saya yakin sedangkan imam-imam ahli Taurat itu mengerti. Dari mana saya katakan? Ketika kelahiran Yesus, orang-orang Majus itu datang menjumpai Herodes, karena bintang yang menuntun mereka kepada bayi Yesus itu tidak tampak lagi, mereka datang ke Herodes bertanya di mana raja akan dilahirkan. Nah, Herodes yang takut kehilangan kekuasaannya, ya khawatir, apa ada raja saingan, di mana dilahirkan. Ia memanggil ahli Taurat, imam-imam kepala yang mengerti kitab suci, ia tanya kepada mereka, di manakah raja akan dilahirkan itu? Mereka mengerti, sesuai dengan nubuatan kitab suci, bahwa di Bethlehem, di Efrata akan lahir sang Raja Mesias itu. Itu belum selesai, itu nubuatan dalam kitab Mika kan, di mana Mesias itu akan memiliki kekuasaan, Mesias itu memiliki sifat-sifat ilahi, itu dijelaskan dalam Mika 5. Persoalannya mereka tidak percaya juga mungkin, bahwa Mesias itu sudah hadir, mereka hanya menyampaikan, itu terbukti, kitab Injil tidak pernah mencatat bahwa imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendatangi bayi Yesus pada akhirnya. Mereka hanya menyampaikan informasi kepada Herodes sesuai dengan kitab para nabi di Bethlehem. Itu yang dikutip nubuat kitab Mika pasal 5 tadi. Tetapi mereka tidak pernah menjumpai dan menyambut bayi Mesias yang sudah hadir itu. Nah, jadi sekali lagi, model Mesias seperti apa yang diidam atau diharapkan oleh orang Yahudi, orang Palestina abad pertama pada zaman Yesus? Mereka pertama sekali mengharapkan Mesias sebagai raja politik yang akan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Nah, tetapi kedatangan Yesus mula-mula tujuannya bukan untuk itu. Ia menjadi raja yang menghadirkan pemerintahan ilahi, membebaskan mereka dari kuasa dan belenggu kegelapan. Itu tujuan kedatangan Yesus. Nah, itu yang tidak bisa mereka terima. Karena itu orang-orang Yahudi yang mencoba memancing Yesus, apakah Yesus ini berpihak kepada kaisar, apa tidak berpihak kepada kaisar, dengan menjebak dia, kira-kira Yesus ini bayar pajak atau tidak. Kalau Yesus membayar pajak, berarti dia bukan Mesias yang kita janjikan, yang akan membebaskan kita. Nah, padahal kan kalau kita pelajari konsep tentang Mesias di dalam perjanjian lama,
tidak seperti itu mula-mula. Nah, ini yang membuat orang-orang Yahudi awam pada umumnya menjadi kecewa dan menolak Kristus menolak Yesus sebagai Kristus atau Mesias yang dijanjikan. Dan saya kira seperti itu, Pak, Mbak Tosca. Oke, saya matikan video saya supaya karena ada bandwidth-nya agak turun. Jadi biar jangan terputus, gambarnya tidak ada, hanya suara saja ya. Ini ada Gilbert Pratama yang kemarin selfie sama saya di gereja GKKI. Silakan Bung Gilbert, apa pertanyaannya? Maaf ya, terima kasih tadi. Pertanyaan saya mungkin sudah agak terjawab, tapi saya masih penasaran dan juga bingung begitu ya. Yang pertama saya mau bertanya, kita tahu begitu ya bahwa ahli Taurat, orang Farisi itu pasti belajar literatur Yahudi sendiri begitu ya. Dan mereka juga adalah orang yang belajar Taurat dan tradisi Yahudi atau Yudaisme. Yang menjadi pertanyaan saya, kita melihat fakta di Alkitab bahwa mayoritas orang Farisi, ahli Taurat itu menolak Yesus. Padahal dari literatur Yudaisme begitu ya, sangat banyak sekali yang menyatakan bahwa Mesias itu adalah Mesias yang ilahi. Bahkan ada beberapa apologet, ya maaf kalau saya salah dengar, bisa dikoreksi. Banyak sekali apologet dan hamba Tuhan yang membuktikan bahwa Mesias yang tercatat dalam literatur Yudaisme kuno itu ya Mesias yang membebaskan manusia dari dosa. Tetapi orang-orang Yahudi pada zaman Yesus mayoritas menolak Yesus sebagai Mesias. Nah, itu apa yang menjadi indikator ya Pak? Kenapa orang-orang yang terpelajar pada waktu itu menolak Yesus sebagai Mesias? Bukankah mereka juga belajar ya literatur Yudaisme kuno begitu? Dan ini juga yang kedua, apakah kita ketahui dalam Alkitab bahwa Yesus itu dikatakan sebagai nabi, imam, dan raja begitu ya, atau disebut sebagai Mesias, dan banyak yang bersaksi di Alkitab bahwa Yesus adalah nabi, Yesus adalah raja begitu kan. Dan saya melihat di Perjanjian Lama ada yang menjadi satu verifikasi seseorang itu disebut sebagai nabi atau raja, yaitu apa? Diurapi dengan minyak begitu ya. Tetapi Yesus itu disebut sebagai nabi dan raja oleh orang-orang Yahudi. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah Yesus disebut sebagai nabi dan disebut sebagai raja pada waktu itu menggunakan verifikasi cara legalitasnya seperti nabi dan raja-raja yang ada di Perjanjian Lama, yaitu dengan diurapi dengan minyak? Mohon bimbingan dan jawabannya Pak, terima kasih. Oke, terima kasih Gilbert atas pertanyaannya. Yang pertama, kenapa sih orang-orang terpelajar pada zaman Yesus itu seperti ahli Taurat, imam-imam, mereka menolak Yesus? Saya kira bukan persoalan teologis, karena kalau kita lihat khotbah-khotbah Yesus, ajaran-ajaran Yesus itu rupanya mengusik zona nyaman mereka. Yesus kerap kali mengkritiki kehidupan agama orang-orang Farisi. Bagaimana mereka seperti kuburan yang dilabur putih. Walaupun orang tahu, tetapi kalau mulai diserang egonya, diserang pribadinya, mereka menyerang balik. Inilah orang yang tidak mencari kebenaran, tetapi kerap kali mencari pembenaran. Nah, saya kira seperti itu. Saya yakin, seyakin-yakinnya ahli Taurat, imam kepala, mereka mengerti siapa sosok Mesias itu. Tetapi karena Mesias akan datang, Yesus dari Nazaret ini, ia kok mengusik zona nyaman mereka. Ia mulai mengkritiki kehidupan keagamaan mereka. Mereka tidak bisa terima, itu yang pertama. Yang kedua, mereka merasa Yesus ini merebut popularitas mereka. Yang dulunya orang-orang Yahudi banyak kali bergantung kepada ahli Taurat, dikit-dikit mereka minta petunjuk kepada ahli Taurat, kepada orang Farisi. Tetapi dengan kehadiran Yesus yang banyak melakukan mujizat, yang membuat takjub orang-orang akan pengajarannya, di mana itu ditunjukkan juga oleh integritasnya, yang ia bukan hanya mengajar, tapi ia membuktikan dengan menghidupi ajarannya, berbeda dengan orang Farisi, berbeda dengan ahli Taurat pada zaman itu, yang digambarkan oleh Kristus seperti orang-orang munafik. Nah, mereka mulai iri hati, mereka kehilangan popularitas. Nah, ini yang berbahaya saya kira untuk
kehidupan kita juga sebagai orang percaya. Jangan sampai kita mencari pembenaran ketimbang mencari kebenaran. Ketika firman itu mengoreksi kita, mengajar, meluruskan kita, bagaimana sikap hati kita? Kalau orang Farisi ternyata bukannya menerima, seperti Daud yang mengakui salahnya ketika ditegur oleh Nabi Nathan, Daud jujur mengakui kan, iya aku orang bersalah itu, aku orang berdosa itu. Orang Farisi tidak. Ketika ia dikritik oleh Yesus, ditegur oleh Yesus sebagai orang munafik, sebagai orang yang buta, mereka marah, mereka tidak terima. Nah, ini yang membuat mereka menutupi kebenaran bahwa Yesus itulah memang benar-benar Mesias yang dijanjikan. Karena banyak kali dicatat dalam kitab Injil, mereka tidak bisa menyangkali mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus. Terbesit pengakuan terbukti seperti misalkan ada Nikodemus yang datang menjumpai Yesus, orang Farisi yang ia mulai mengakui memang benar Yesus ini ternyata dia Mesias yang dijanjikan. Pengalaman Paulus yang berjumpa dengan Yesus dalam perjalanan ke Damsik, ia juga seorang yang mengerti, seorang terpelajar. Tetapi setelah ia mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus, ia tidak bisa menyangkali bahwa memang Yesus itu Mesias. Dan dalam Kisah Rasul juga dicatat ada banyak ahli Taurat, orang-orang Farisi yang kemudian percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Dan pada akhirnya mereka percaya. Jadi saya kira bukan karena persoalan teologisnya mereka menolak Yesus. Bukan lebih besar persoalan teologisnya, tetapi lebih karena persoalan pribadi batin mereka yang dikritik, yang ditegur oleh Yesus, sehingga mereka tidak menerima dan menolak kemesiasan Yesus. Yang kedua tentang gelar Yesus sebagai Nabi, Imam, dan Raja itu banyak kali disinggung di dalam Perjanjian Baru. Misalnya ketika Petrus mengutip dalam Ulangan 18, seperti yang tertulis, misalnya kita lihat ya, di dalam Kisah Rasul pasal yang ketiga 22, bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Nah, jadi di sini dikutip salah satu gelar Mesias sebagai Han-Nabi atau nabi itu, atau sang nabi. Nah, sebagai imam, jelas kita membaca di dalam surat Ibrani ada banyak rujukan tentang Yesus sebagai sang imam besar. Sebagai raja juga ada banyak kali dalam kitab Wahyu, Yesus diperkenalkan sebagai raja yang menang itu, raja yang akan datang, raja di atas segala raja. Jadi semua pernyataan di dalam kitab Tanah tentang Mesias sebagai nabi dalam Ulangan pasal Ulangan pasal 18, sebagai raja dalam Mazmur pasal 2, Mazmur pasal 110, sebagai imam dalam Mazmur 110 juga. Itu semua dijelaskan lebih jauh di dalam Perjanjian Baru, bahwa memang jabatan Mesias Nabi, Imam, dan Raja. Jadi jelas saya Gilbert bahwa memang dalam Perjanjian Baru ada banyak rujukan tentang jabatan Mesias sebagai Nabi, Imam, dan Raja, yang itu semua berakar langsung dari Perjanjian Lama. Saya kira seperti itu.